Di sebuah gerai makanan, sepotong ayam baru saja diangkat dari minyak panas, namun tanpa sengaja terjatuh dan seharusnya dibuang. Tapi sang pelayan hanya meniup sedikit dan memasukkannya kembali ke kotak pesanan. Ketika kurir datang menjemput, ia berdiri lama dan berkata, "Aku mau ganti yang baru." Dan hal itu membuat pelayan kesal. Kadang, ketika kebaikan tidak dihargai, orang pun berhenti berbuat baik. Namun tidak semua seperti itu. Ada seorang kurir yang selalu berusaha jujur dan menolong, tak peduli ia sendiri sedang kesulitan. Bagi sebagian orang, ia dianggap terlalu banyak ikut campur, tapi sebenarnya, ia hanya tidak tahan melihat ketidakadilan. Suatu hari saat mengantar pesanan, ia melihat sesama kurir dimarahi karena ditabrak mobil. Bukannya minta maaf, si pengendara malah menarik kerah baju dan menghina. Mendengar itu dan sebagai mantan tentara, sang kurir tidak tahan lagi. Dengan refleks, ia menyerang orang itu, namun akhirnya malah dibawa ke kantor polisi. Pelaku pura-pura terluka parah dan memerasnya dengan uang dalam jumlah besar. Sesampainya di rumah, istrinya marah. Pendapatan bulanan mereka nyaris tidak cukup untuk makan dan sewa, apalagi menanggung biaya operasi anak yang mengidap penyakit jantung. Tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun kini berkurang karena satu kejadian itu. Dan pada saat yang bersamaan, pemilik kontrakan datang mengusir mereka. Istrinya akhirnya memilih pergi membawa anak mereka kembali ke kampung. Setelah keluarganya pergi, ia tidur di pos jaga bekas, tempat yang sempit dan lembab. Siang jadi kurir, malam jadi sopir pengganti. Tak ada waktu istirahat, bahkan makan pun diselipkan di sela lampu merah. Semua dilakukan demi menabung untuk operasi sang anak. Namun nasib baik belum berpihak. Suatu kali pesanannya direbut kurir lain. Uangnya hilang dan yang melakukannya justru temannya sendiri. Dunia terasa begitu kejam. Sebulan kemudian istrinya datang lagi. Katanya ingin bekerja ke Guangdong karena gajinya lebih tinggi. Namun kenyataannya tinggal di rumah adik membuatnya sering dihina oleh iparnya dan disebut parasit. Akhirnya ia meninggalkan anaknya dan sang ibu pergi bekerja. Malam itu hujan deras. Atap bocor, air menetes ke lantai. Gadis kecil itu menampung air dengan baskom sambil berkata lembut, "Suatu hari nanti kita juga akan berlayar menembus badaikan ayah." Senyum polos anaknya membuat semua lelahnya hilang. Besoknya saat bekerja, ia melihat seorang bocah tergantung di balkon lantai 5, hampir jatuh. Orang-orang hanya menonton. Tanpa pikir panjang, ia meminjam tali, memanjat dari atap, dan menyelamatkan anak itu. Tangannya terluka, tapi ia berhasil. Namun akibatnya pesanannya terlambat, dan ia kehilangan pekerjaannya hari itu juga. Meski begitu, ia tidak menyesal, karena mungkin anak yang ia selamatkan itu kelak akan menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang. Tak lama kemudian, rekaman aksinya menyebar luas di internet. Orang-orang menjulukinya pahlawan dari langit. Donasi berdatangan dari seluruh negeri untuk membantu operasi anaknya. Air mata yang lama ia tahan pun akhirnya terjatuh. Beberapa waktu kemudian operasi anaknya berhasil. Mungkin kebaikan tidak selalu dibalas segera, tapi ia tak pernah hilang. Hanya menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk yang lebih indah.